warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil umurana jami'an. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan beserta jamaah Masjid Asy-Syuhada dan pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah atas segala kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikannya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam salah satu majelis di antara majelis ilmu, dan bermajelisnya kita di sini adalah mempelajari kalamullah. Mempelajari kalamullah. Apa itu kalamullah, Pak? Yaitu mempelajari firman-firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mempelajari Al-Quran, mempelajari kalamullah ini adalah termasuk amalan yang sangat mulia. Dan tolong diperhatikan baik-baik, mempelajari Al-Quran, belajar dan mengajar ini adalah amalan yang sangat mulia sekali. Dikatakan Al-Quran itu asyraful ilmi. Asyraful ilmi itu adalah semulia-mulianya ilmu, itu adalah ilmu Al-Quran. Dan semulia-mulianya orang belajar itu adalah belajar Al-Quran. Dan semulia-mulianya orang mengajar itu adalah mengajar Al-Quran. Nah, kemuliaan ini, Pak, akan diraih dengan syarat kalau kita itu benar-benar mengikhlaskan niat karena Allah, penuh dengan mujahadah. Kemuliaan ini akan rusak dan akan membuat pelakunya menjadi celaka kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man talaba ilman," barang siapa yang mencari ilmu, "tabtaghi biha bi'arad minad dunya," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari ilmu tujuannya adalah untuk perkara dunia, lam yarih raihatal jannah. Itu yang pertama. Kata Rasulullah, tidak akan mencium baunya surga. Walaupun ilmu sudah ia dapat, walaupun seumur-umur dia belajar, tapi kok tujuannya melenceng, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man talaba ilman," barang siapa yang mencari ilmu, tujuannya untuk liyujadila fihil fuqaha, untuk menjidal. Jidal ini kenapa, Pak? Kalau dalam bahasa Jawa maneni. Maneni itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Ya, untuk mendebat gurunya, atau untuk membohongi orang yang tidak tahu. Itu juga sama kata Rasulullah.
dia tidak akan masuk surga walaupun ilmu sudah ia dapat. Kemudian hadis yang ketiga, ini tanbih untuk kita semuanya. Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 3 golongan yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya apa Pak? Ahlu ilmi wal Quran, yaitu orang belajar dan ahli Al-Quran. Kenapa? Ketika ditanya oleh Allah, bimada ta'allamta, kenapa engkau belajar? Apa tujuanmu engkau belajar? Allamtu fik, aku belajar di jalanmu ya Allah. Allah menjawab apa Pak? Nanti di yaumul qiyamah, kadzabta walakin ta'allamta liyuqal annaka alim. Dalam hadis yang lain, walakin ta'allamta liyuqal annaka qari. Engkau belajar tujuannya agar dilihat manusia, agar disebut manusia orang yang ini loh saya belajar, ini loh saya ada di medan mengajar, ini loh saya orang pembaca Al-Quran, ini loh saya, ini loh saya, ini loh saya, dan sebagainya. Waqad wajadta fih, dan kau sudah mendapatkan pujian manusia. Manusia sudah melihatmu dan semua manusia sudah menilaimu. Nah, maksudnya apa Pak? Hadis-hadis ini itu sebenarnya sebagai pengingat untuk saya pribadi dan para jamaah semuanya. Belajar itu harus mengikhlaskan apa? Niat. Mengikhlaskan niat. Kita bisa mendapatkan surga dari belajarnya kita. Kita juga bisa mendapatkan neraka dari belajarnya kita, begitu loh Pak. Nah, kita tinggal pilih mana nih? Kita ikhlas karena Allah atau karena tendensi yang lain? Kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita tendensi yang lain, dikarenakan perkara-perkara yang lain, maka sama sekali kita tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Termasuk kita sedikit mempelajari tentang idgham, ikhfa. Walaupun cuma seperti itu Pak, terkadang itu perkara yang kecil. Sebagian orang mengatakan ini saya sudah mempelajarinya, saya sudah pernah mendengarnya, saya sudah pernah mengkhatamkannya. Sehingga dengan tadi peremehan-peremehan tersebut dia nggak mau belajar. Nah, demikian juga yang lain, tauhid dan yang lain juga sama gitu ya. Sehingga apa? Menghentikan dia untuk apa? Mendapatkan ilmu. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai. Kita tidak menginginkan, dan kita berdoa semuanya kepada khususnya diri kita, jamaah dan kaum muslimin, agar selalu diberikan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, baik di medan belajar ataupun mengajar atau memfasilitasi orang lain belajar. Harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan melanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab apa Pak? Kita masih beredar di masalah ahkamun nunis sakinati wat tanwin, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin. Ketahuilah ketika kita membaca Al-Quran, itu ada hukum-hukum yang harus kita ketahui bersama. Salah satunya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Dan nun sukun dan tanwin itu ketika kita membaca Al-Quran tidak terlepas. Pasti itu akan kita jumpai, pasti kita akan temui, dan pasti kita akan dapati. Dan kita tidak bisa menghindar di sana. Mau buka ayat manapun, lembaran manapun di Al-Quran, pasti ketemu yang namanya hukum nun sukun dan tanwin. Masa ya Al-Quran lurus terus gak ada nun sukun dan tanwin ada Pak? Fathah, kasroh, dhammah semuanya gitu, gak ada. Semuanya ada berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Menunjukkan di sana apa faedahnya? Faedahnya adalah mempelajari nun sukun dan tanwin itu adalah perkara yang daruri,
perkara yang inti, perkara yang di situ darurat kita mempelajarinya, ngerti pembagiannya, ngerti bagaimana pelafatannya, ngerti kaidahnya, lebih baik lagi mengerti pengertiannya, bagian-bagiannya, pembagian-pembagiannya. Dan kita sudah dulu kita sampaikan bahasanya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Ada apa? Ada 4. Pertama apa? Idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga apa? Apa kemarin? Iqlab. Yang keempat ikhfa. Nah, kita sudah mempelajari tiga poin nih. Itu apa? 3 poin. Poin yang pertama adalah idhar. Nah, apa pengertian idhar dulu? Yaitu jelasnya pengucapan. Yaitu yang dimaksud dalam kalimat singkatnya adalah jelasnya pengucapan tanwin, jelasnya pengucapan nun sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf al-halq. Al-halq diucapkan jelas sendiri, nun sukun dan tanwin pun juga diucapkan jelas tersendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Idhar. Dan hurufnya ada berapa idhar itu? Ada 6. Nah, jangan sampai kebolak-balik. Nanti idhar dibaca ikhfa, ikhfa dibaca idhar, jangan. Harus dibaca sesuai dengan apa? Hukumnya. Sesuai dengan apa? Hukumnya. Kita memberikan haknya. Idhar. Yang kedua, hukum yang kita pelajari adalah apa? Idgham. Idgham itu apa? Artinya memasukkan. Memasukkan. Apa yang dimasukkan? Nun sukun dan tanwin kepada huruf-huruf setelahnya. Kalau idhar tadi terhenti, tidak dimasukkan, dibaca jelas nun sukun dan tanwinnya. Kalau sekarang idgham tidak, justru malah dilebok nih, dimasukkan. Dalam 2 kondisi, ada yang kamil, ada yang nakis. Kamil artinya dzatan wa sifatan, nakis cuma sekedar dzatan saja, walaisat sifatan, dan bukan apa sih? Sifat. Dzatan wa sifatan, kemudian apa yang nakis? Dzatan faqat la sifatan. Baik. Kemudian idgham secara pembagian dibagi menjadi 2. Ada idgham dimasukkan, yaitu dilebok nih, yang di situ disertai apa? Gunnah. Ada yang tidak disertai apa? Gunnah. Baik. Hurufnya ada berapa? Yar, malu, nah. Ada berapa huruf berarti? Ya, ro, kemudian apa? Mim, lam, wawu, nun. Ada lam juga. Yar maluna. Yang biguna ada yanmu, ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Yang bila guna ada 2, lam sama ro. Dan ada catatan-catatan idgham. Salah satunya syaratnya adalah idgham itu harus terjadi di 2 kalimat, 2 kata. Tidak boleh terjadi di dalam 1 kalimat. Kalau terjadi di dalam 1 kalimat, maka dia masuk di dalam hukum yang lain, disebut dengan idhar mutlak. Idhar mutlak. Baik, itu singkatnya. Dan yang ketiga, hukum yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu apa? Iqlab. Iqlab ini apa Pak? Iqlab artinya merubah, membalik. Membalik, merubah. Itu iqlab. Singkat kata, iqlab itu adalah kapan terjadinya? Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf ba. Nah, di sana diiklabkan. Dan dengan adanya mim yang tersembunyi disertai dengan apa? Guna. Disertai dengan guna. Baik. Kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini hukum yang terakhir. Itu hukum yang keempat. Ini disebut apa? Al-ikhfa. Yang keempat disebut apa? Al-ikhfa. Itu hukum disebut al-ikhfa. Taib.
Al-ikhfa secara bahasa, ikhfa itu secara bahasa yaitu as-satru. Itu apa? Satru. Apa artinya? Tersembunyi, ikhfa. Jadi ikhfa itu apa? Tersembunyi. Itu makna lughahnya. Dan Rasulullah pun sering mengungkapkan kalimat ini di dalam konteks lughah. Contoh Rasulullah mengatakan apa, Pak? Masalah bab syirik. Bab syirik itu Rasulullah pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul khafi, the syirkul ikhfa. Yang aku paling takutkan di antara kalian kaum muslimin itu adalah syirik ikhfa. Apa syirik ikhfa itu? Oh, berarti ikhfa itu ada syiriknya gitu. Bukan. Ini maksud syirik yang tersembunyi. Bagaimana syirik tersembunyi itu? Memalingkan niat. Jadi syirik yang tersembunyi, memalingkan niat. Niatnya seharusnya untuk Allah, dipalingkan kepada perkara yang lain. Itu namanya syirik yang tersembunyi. Nah, ini nggak boleh. Termasuk dosa besar ya dosa besar. Syirik ya syirik gitu loh. Itu juga syirik. Ya, khafi, ikhfa, tersembunyi. Itu secara apa? Secara bahasa. Kemudian secara lughah, secara istilah adalah apa? Mengucapkan huruf yang diikhfakan, yang disamarkan. Jadi mengucapkan huruf yang disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham. Secara istilah, ikhfa itu adalah mengucapkan apa? Huruf yang disamarkan dengan apa? Bisifatin bainal idhari wal idgham, dengan sifat bisifatin antara idhar dan idgham, bisifatin bainal idhari wal idghami arin anit tasydid ma'a baqail gunnah. Itu apa? Tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah. Tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah. Fil harfil awal, pada huruf yang pertama. Pada huruf yang pertama. Spidole telas Pak Bambang. Baik, ini disebut apa? Ikhfa. Dan hurufnya ikhfa itu ada berapa, Pak? Ada 15. Huruf ikhfa itu ada 15. Baik. Hurufnya ada 15 disingkat. Kalau dalam mandhumah disebut apa? Sif, da, sana, kam, jada. Sif, da, sana, kam, jada syakhsun qad sama. Kam, jada syakhsun
qad sama. Enggak, ini cuma sekedar mandumah saja. Dum thayyiban, dum thayyiban, zid fi tuqa, do' zaliman. Ini singkatannya saja. Sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa do' zalima. Baik. Ini ada 15. Pertama so, kedua apa? Fa, ketiga tha, keempat dha, ketiga dha, keempat sa, kemudian apa? Kaf, kemudian apa? Jim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian apa? Shin, sod, kemudian apa? Qaf, kemudian sin, za, ta, o. Lihat, dihitung ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kalau di dalam mandumah. Kalau di dalam mandumah, mandumah itu syair, di dalam syair ada 15. Yang pertama so, kemudian apa? Fa, dha, sa, kaf, jim, shin, sod, qaf, sin, kemudian apa? Po, zain, kemudian apa? Ta, kemudian apa? Bo, kemudian wo. Nah, ini ada 15 huruf. Ada 15 huruf. 15 huruf ikhfa. Tips. Sampai di sini dulu kita pelajari makna secara lughah dan makna secara istilah. Tip. Tadi kita sebutkan bahasanya ikhfa itu adalah salah satu hukum yang terjadi, yang ada di dalam apa? Hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ikhfa secara lughah artinya apa tadi, Pak? Samar. Ikhfa secara lughah itu apa? Samar. Samar. Arti samar itu apa? Tidak jelas. Tidak berpihak ke kanan, tidak berpihak ke kiri. Itu arti samar. Ya seakan-akan dia di pertengahan tapi remang-remang gitu loh, Pak. Itu samar. Makanya di dalam pengertian istilah mengucapkan huruf yang disamarkan. Itu mengucapkan huruf yang disamarkan. Huruf ini apa yang dimaksud? Ya tadi nun sukun bertemu dengan 15 ini. 15 apa? 15 huruf ikhfa. Disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham. Makanya disebut samar. Dia tidak idhar juga tidak idgham. Idhar itu artinya jelas, kalau idgham itu bablas melebu. Nah, kan arti idgham itu apa kemarin? Dimasukkan gitu kan. Nun sukun tanwinnya tuh langsung masuk ke huruf setelahnya. Nah, kalau ikhfa tidak, nun sukun dan tanwin itu tetap dia berbunyi nun sukunnya, berbunyi tanwinnya. Kemudian apa? Nah, lihat, tanpa tasdid dengan tetap disertai gunah, yaitu nun sukun dan tanwinnya dia gunah, yaitu ikhfa samar, kemudian digunakan pada huruf yang pertama. Huruf yang pertama yaitu huruf yang akan dia temui yang dimaksud. Nah, nun sukun dan tanwinnya ada. Kemudian hurufnya yang setelahnya juga terbaca. Maka dia tidak idhar dan juga tidak idgham.
bukan idhar, tapi bukan idgham, tapi pertengahan. Sifatun bainal idhari wal idgham wa huwal ikhfa. Yaitu sifat antara idhar dan idgham itu disebut apa? Ikhfa, samar. Idhar juga tidak, idgham juga tidak. Makanya samar. Kapan itu terjadi? Ketika ada nun sukun dan tanwin. Ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan tadi 15 huruf. 15 huruf ini ada shad, ada fa. Nah, taib. Itu yang dikatakan apa? Ikhfa. Kemudian sebagai tambahan catatan, cara pengucapan ikhfa. Cara pengucapan apa? Ikhfa. Cara pengucapan ikhfa adalah yang pertama dengan mempersiapkan al-fam, yaitu tahiyatul fami ala makhrajil harfil ati ba'da nunil mukhfa, yaitu mempersiapkan mulut pada makhraj berikutnya setelah nun yang diikhfakan. Makanya samar. Kalau idhar itu kan nun sukunnya sendiri, berdiri sendiri, putus Pak. Putus. Man amana tuh. Mannya berdiri sendiri, amana juga sendiri. Berbeda dengan ikhfa. Kalau ikhfa itu ketika kita mendapati nun sukun, ketika mengucapkan nun sukun, maka mulut disiapkan dengan huruf setelahnya. Huruf yang diikhfakan itu apa? Contoh huruf yang diikhfakan adalah dha. Huruf dha. Contoh di dalam ayat kursi. Madza. Nah, perhatikan. Ketika menyebutkan nun sukun, maka mulut itu sudah berada siap-siap di huruf yang diikhfakan. Maka kita kasih contoh. Dha. Di mana makharijnya dha itu? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya kan? Perhatikan, dha itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ketika kita mendapati kalimat contoh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, kan gitu kan? Man dza alladzi. Nah, ketika kita mengucapkan nun sukun ini, itu ketika kita nyentuh nun sukun itu, maka tadi kaidahnya mulut itu mempersiapkan huruf setelahnya. Apa setelahnya nun sukun ini? Dal. Maka di mana makharijnya dal tadi? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Maka ketika mengucap man, itu langsung apa? Lidah langsung di huruf dal. Langsung di huruf apa? Dal. Contoh madza. Jadi bukan manda, enggak. Tapi langsung disiapkan di situ. Langsung dia disiapkan di situ. Demikian juga qaf. Contoh min qabl. Nah, maka makharid qaf di mana makharid qaf itu? Pangkal lidah, ya kan? Pangkal lidah bertemu dengan hanakul lahmi, langit-langit bagian lunak. Maka ketika min langsung apa? Langsung di qaf. Min qablu. Jadi bukan mohon maaf. Tadi kita katakan bahasanya ikhfa itu adalah sifat antara idhar dan idgham. Jadi di antara salah pengucapan ikhfa itu adalah terlebih dahulu mengidharkan nun sukun. Itu salah. Karena sebagian ada yang mengatakan ikhfa itu apa? Mengidharkan nun sukun terlebih dahulu. Contoh man, nah diawali dengan man
Man dzalladzi, baru dengung. Itu salah. Pernah mendapati kaidah seperti itu? Bagi orang yang sering mempelajari tajwid terkadang mendapati kaidah ini. Yaitu apa? Mengidharkan non sukun terlebih dahulu, baru nanti ketika di tengah perjalanan dengung baru didengungkan. Jadi seakan-akan terucap seperti ini, Pak. Man, tuh, man, jadi non sukun. Man dza, atau min, diawali dengan min dulu. Min qablu. Dan ini salah. Ini pengucapan ikhfa yang salah. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu berarti dia idhar. Dia idhar. Nah, tidak seperti itu. Tapi ikhfa itu adalah sifat antara idhar dan idgham. Jadi apa? Langsung disiapkan ke huruf setelahnya. Min qablu ma, tuh langsung di dza. Ma dzalladzi. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, tata cara pengucapannya adalah dengan apa? Mengucapkan gunnah secara sempurna dari khoisum. Itu apa? Mengucapkan gunnah secara sempurna dengan dari apa? Dari khoisum. Dari khoisum. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan sedikit suara dari mulut. Maksudnya dari mulut itu karena apa? Tidak tertutupnya makhraj nun. Baik. Kemudian yang ketiga, catatan selanjutnya, ini juga perlu diketahui juga, bahasanya tingkatan gunnah pada ikhfa. Tingkatan gunnah pada ikhfa. Mohon maaf, ini saya hapus. Yaitu tingkatan gunnah pada ikhfa. Tingkatan gunnah pada ikhfa. Tingkatan gunnah pada ikhfa itu ada dua. Yang pertama yaitu gunnah secara tafkhim, yaitu apa? Tebal. Dan apa? Gunnah dibaca tipis. Jadi tingkatan gunnah pada ikhfa itu ada dua, yaitu ikhfa yang dibaca tebal, kemudian ikhfa yang dibaca tipis. Nah, dari 15 huruf tersebut ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Bagaimana itu rumusnya? Tebal itu tergantung siapa yang diikhfakan. Maksudnya apa? Kalau yang diikhfakan itu adalah huruf tebal, maka ikhfanya pun ikut tebal. Kenapa? Karena tadi pakai kaidah yang pertama tadi, tata cara pengucapan ikhfa tadi apa? Yaitu dengan menempatkan mulut pada huruf yang diikhfakan. Maka ketika kita mendapati huruf yang diikhfakan itu adalah huruf isti'la, ya otomatis penempatan makhraj pun juga isti'la, sehingga menghasilkan dengungnya isti'la. Nah, kapan itu tebal? Yaitu ketika yang diikhfakan adalah huruf apa? Isti'la. Contoh apa, Pak? Contohnya apa?
Qaf. Kemudian apa? Shad. Kemudian apa lagi? Wa. Kemudian apa lagi? Ta. Kemudian apa lagi? Dot. Dan apa lagi? Enggak, yang ikhfa, Kha termasuk huruf apa? Idhar. Nah, ada 5 ya. Ada qaf, ada shad, ada dha, ada ta, ada dha. Nah, ya kan? Maka ketika kita mengikhfakan ada nun sukun bertemu dengan 5 huruf ini, maka dibaca tebal dengungnya. Baik kelimanya ini berharokat fathah, kasroh, domah, sukun. Kok sukun? Ya nggak mungkin sukun loh. Itu apa? Fathah, kasroh atau domah. Maka ini dibaca tebal, Pak. Baik. Maka ini dibaca tebal. Maka ini dibaca tebal. Contoh apa? Qaf tadi, qaf. Min qablu. Alimun apa? Qadir. Tadi itu kan? Alimun qadir. Min qablu. Ini contoh. Shad, contoh shad. Apa contoh shad? Min siyam. Dan apa? Dha. Contoh apa dha? Yang zurun. Ta apa ta? Apa ta, Pak? Min tin. Dot apa dot? Apa dot, Pak? Apa dot contoh? Apa dot? Siapa bisa memberikan contoh huruf dot? Kita lihat contohnya. Mangdud. Nah, contoh di dalam surah mangdud. Nah, ini ikhfa yang tebal. Kapanpun kita mendapati nun sukun dan tanwin bertemu dengan berapa huruf itu? Ada 5. Maka ikhfanya itu dituntut untuk tebal, Pak. Contoh min qablu. Maka tebalkan min qablu. Maka tidak boleh dibaca min qablu, enggak. Tadi dibaca tafkhim. Min qablu atau di kalimat yang lain. Yang penting itu ketika bertemu dengan huruf apa? Qaf. Alimu qadir. Bukan dibaca alimu qadir, enggak. Tapi tebalkan. Shad juga sama. Min siyam. Min, bukan min siyam, enggak. Tapi min, tebal. Yang zurun juga sama, tebalkan. Afala yanzuruna hal yanzuruna. Maka tidak boleh dibaca tipis. Hal yanzuruna, enggak boleh. Atau to min tin, tidak boleh dibaca tipis. Min tin, enggak boleh. Tapi tebal. Min tin, ada. Nah, mangdud tidak boleh dibaca mangdud. Nah, ini dibaca apa? Tebal. Jadi ikhfa itu ada tebal, ada tipis. Ada tebal, ada tipis. Nah, kelanjutan pembahasan ikhfa tebal, ikhfa tipis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita berlatih juga membaca surat atau membaca contoh ayat di dalam Al-Quran. Kemudian apa saja yang tipis, seperti apa,
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.